Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sekar TV, ini saya berada di tempat kerja dan sedang duduk santai menunggu arahan kerja dari Pak Mandor. Di duduk santai di mana nih? Di alat ya. Ini alat. Sahabat Sekar TV yang sama-sama belajar untuk mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW. Kita hendak usaha bagaimana kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW selalu ada peningkatan. Berusaha untuk meningkat. Karena itulah kita belajar seimbang. Belajar seimbang. Kita berdoa sama Allah, minta dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa bukan baginda Nabi SAW yang mengajarkan, tetapi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan kepada kita berdoa satu doa, minta dunia juga minta akhirat. Bahkan disebutkan dunia dulu baru akhirat. Nah, begitu ya. Salah satu maksud dari doa yang diajarkan langsung oleh Allah adalah minimal itu kita bisa berlaku seimbang antara mencari kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat. Nah, begitu ya. Kita mau usaha bagaimana kita dapatkan dunia, juga dapat akhirat. Jangan sampai kita hanya dapat dunia saja, akhiratnya enggak. Atau mungkin akhiratnya kita cari, dunia enggak kita cari, tapi kebanyakan enggak seperti itulah ya. Kebanyakan dari kita itu adalah dunia yang meningkat, akhiratnya enggak meningkat. Nah, tapi insya Allah pada hari ini kita sama-sama lagi belajar. Dengan cinta kita kepada Allah, dengan cinta kita kepada baginda Nabi SAW, bagaimana ada peningkatan terhadap cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Gitu, ya. Bukti cinta kita kepada Allah, kepada Rasul adalah dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Ya. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, kata Rasulullah. Dan barang siapa cinta padaku, maka dia akan bersama-sama denganku di dalam surga. Kalau dalam Al-Quran jelas ya, sering kita mungkin sudah hafal juga. Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah pada mereka ya Muhammad, jikalau mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Muhammad, sunnah Rasulullah. Yuhibbukumullah, niscaya akan kucintai mereka. Niscaya Allah kan mencintai, menjadi kekasihnya Allah. Jadi salah sunnah Rasulullah ini salah satunya apa? Yaitu senantiasa menjaga wudhu. Nah, itu ya, menjaga wudhu. Jadi kalau bisa kita jaga wudhu nih, terutama apalagi kita berada di posisi-posisi kerja yang tidak membuat kita tuh terkena najis gitu kan. Nah, mungkin kayak saya gini nih kan, untuk sementara kan tidak kena najis nih, masih bersih lah. Jadi insya Allah panjenengan apalagi yang mungkin kerja di kantor, jadi Pak Mandor, jadi asisten atau jadi manajer, insya Allah sunnah ini mudah dilakukan karena pakaian kita bersih dari berangkat kerja sampai pulang pun insya Allah nggak kotor. Tinggal masalah mau atau tidak, apalagi kawan-kawan yang kerja di kantor-kantor kan, misalnya di kantor PKS atau di mana kan. Nah, atau mungkin pekerjaan yang mohon maaf bahasanya ya, kalau harian di sawit itu ya kerjanya nggak terlalu apa bahasanya ngoyo lah ya kan. Jadi insya Allah sunnah menjaga wudhu tuh bisa dijaga. Kita usahakan berangkat kerja dengan pakaian yang tidak terkena najis. Ya, pakaian kita walaupun tidak bahasanya tidak sebersih
pakaian yang kita di rumah, ya kan, mungkin kena debu, atau mungkin celana kita atau pakaian kerja kita bekas yang kemarin, nggak apa-apa. Yang penting nggak kena najis, gitu kan. Jadi berangkat dalam keadaan kita memiliki wudu, gitu kan. Nah, apalagi kawan-kawan yang di kantor dan sebagainya. Jadi sunnah ini bisa dihidupkan, gitu. Dan inilah bukti cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Wudu itu kalau kita jaga, Masya Allah ya, Allah tuh senang kepada orang-orang yang selalu senantiasa dalam keadaan suci. Nah, sampai dalam Al-Quran itu Allah firmankan, dan Allah menyenangi, Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan dirinya. Nah begitu. Jadi Allah tuh suka. Jadi kalau kita jaga wudu, sunnah wudu, maka kita ini akan senantiasa dalam keadaan Allah tuh cinta sama kita, senang kepada kita. Bayangkan kalau kita dalam satu hari satu malam bisa jaga wudu misalnya ya, ya mungkin sulit lah ya. Tapi setidak-tidaknya dalam satu hari itu kita batal ambil wudu lagi gitu ya. Kalau bisa pakai siwak ya. Nah, ini siwak sunnah Rasulullah kan. Ini jadi bahasanya apa? Sunnahnya nampaknya kecil. Ya kan, pakai siwak kan. Kalau kita biasa pakai gosok gigi pagi sama malam. Jadi bersiwaknya hanya ketika mau wudu saja. Nah, gitu kan. Ini sunnahnya. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW. Memang kelihatannya sunnahnya kecil. Saya memberikan tamsil kepada panjenengan semua. Ini di tempat saya kerja ada rumput. Rumput apa namanya ini ya? Nah ini rumput. Ya kan? Ini bunga. Ada bunganya nih. Kalau dipikir-pikir nggak ada harganya kan? Nggak mau orang. Belinya pun nggak mau. Nah saya petik ya. Ini saya petik. Oke. Mau dihargain berapa panjenengan? Saya ngambil di sini. 500 juta boleh? Kalau mau saya jual ini. Ya. Ya. Jangankan 500 juta. Mungkin 5.000 pun panjenengan nggak mau karena barang ini banyak nih di sini nih. Ngambil sendiri pun boleh, ya. Tetapi bunga yang kecil ini yang nggak ada harganya. Coba panjenengan bayangkan ketika saya berikan kepada seorang wanita cantik, ya kan? Kira-kira apa perasaan dia? Pasti dia akan berbunga-bunga. Tumben-tumbennya Pak Tolha ngasih setangkai bunga, walaupun kecil. Ya kan? Dia senang rasanya, bahagia. Ternyata orang kayak saya gini, peminatnya pun dari orang tua pun banyak gitu. Ya kan? Orang-orang yang berjenggotan pun sampai senang juga sama saya gitu. Nah, begitu. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Nampaknya sunnahnya kecil saja. Jaga wudhu kan? Pakai siwak ini. Nampaknya kecil. Tetapi itulah tanda cinta kita kepada Allah. Tanda cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Anggap itu mungkin di hadapan kita, di hadapan orang banyak. Sunnah-sunnah yang kecil itu ibaratkan seperti sekuntum bunga yang kecil. Tetapi membuat Allah senang. Membuat Allah senang. Membuat baginda Nabi SAW senang. Nah gitu. Insya Allah ya kita jaga ya. Ya minimal kalau nggak bisa sehari semalam, sampai siang misalnya, sampai jam 9 lah kita usahakan kita tetap jaga wudhu misalnya kan. Nah gitu, kalau bisa bawa siwak. Tempat kerja barokah loh insya Allah. Kemana-mana bawa siwak, nggak ganggu dan terlihat keren. Nah itu ya, terlihat keren, bener. Saya nggak bohong. Coba panjenengan lihat saya. Nah ya, tuh ada pulpen, ya kan? Ada ini nih. Nah, tempat siwak nih. Kan keren jadinya kan? Tuh, subhanallah. Jadi kita menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW itu tidak menjadikan kita, apa bahasanya? Nah kan keren kan? Ada pulpen, ada siwak. Nah keren kan? Itu. Jadi semakin banyak sunnah yang kita hidupkan, maka akan membuat Allah semakin cinta sama kita. Nah Rasulullah juga semakin cinta, membuat kita nanti derajat kita di surga lebih tinggi lagi. Nah begitu. Nah, kita belajar menghidupkan sunnah Rasulullah ini dari kecil-kecil dulu. Ya kan, dari ujung rambut kan ada sunnah Rasulullah tuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, termasuk jaga wudhu nih.
ya kan, jaga wudhu di tempat kerja, gitu kan. Ini tempat kerja saya nih. Nah, ini gudang saya, gudang teknik sipil kan. Nah, statusnya saya kalau di kantor tuh sebagai tukang. Nah, kerjanya macam benar, kerjanya macam-macam ya. Nah, kerjanya macam-macam, tapi insya Allah kita belajar apapun pekerjaan kita ini, ya kan, kita usahakan jaga wudhu. Apalagi kalau panjenengan jadi tukang sopir kan. Sopir itu duduk manis saja di dalam sopir kan, kecuali sopir apa tuh yang bawa sawit kan. Nah, itu mungkin ngangkut buah atau apa. Tapi kalau misal sopir manajer kah, sopir pribadi kah, ya kan, nah itu mungkin nggak apa ya bahasanya ya, pakainya itu nggak kotor gitu, pakainya nggak kotor. Insya Allah kalau kita mau buang kecil, buang air besar, mungkin kita akan ke mana, ke WC, ya kan, tadi kan WC umum, WC atau WCC masjid. Jadi insya Allah kita tetap bisa jaga bagaimana pakaian kita tidak terkena najis, sehingga kita bisa menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Insya Allah malah dua. Apa tuh? Pertama wudhu, yang kedua siwak. Ngambil syarat aja, digosok-gosokkan aja. Nah gitu ya, mudah bukan? Nah, jadi cinta kepada Allah, cinta pada Rasulullah, menjadi kekasih Allah itu mudah gitu, nggak sulit. Tinggal kita nih mau apa enggak gitu. Kalau kita mau, ada 1000 jalan, betul tidak? Ya, kalau kita mau, ada 1000 jalan untuk kita. Tetapi kalau tidak mau, ada 1000 alasan. Nah, ada aja alasannya, inilah, itulah. Nah, begitu ya. Insya Allah ya, kita sama-sama belajar menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW untuk menjaga wudhu. Nah, kalau bisa tambah dengan 1 siwak ya. Nah, bersiwak nih. Nah, kalau panjenengan mampu nanti kerjanya tuh pakai apa? Kopiah. Ini sunnah juga nih. Sunnah baginda Nabi SAW. Yang laki-laki kalau bisa pakai jenggot. Walaupun dikatakan kambing nggak apa-apa, dipanggil Pak Jenggot nggak apa-apa. Ya namanya menghidupkan, namanya cinta kan begitu. Cinta itu kadang buta. Ya, cinta itu buta. Kadang orang punya pacarnya gendut, ya kan, jelek misalkan lah ya. Ngapalah kamu tuh mau sama dia? Udahlah jelek, gendut lagi misalkan ya. Nggak punya apa-apa lagi, miskin. Tetapi karena sudah cinta, ya kan, kita nggak peduli tuh kan, apa kata orang nggak peduli. Begitu juga kalau kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi SAW, ya kan, kita mau pakai jenggot dikatakan kambingnya nggak apa-apa, biarin, ya kan. Nah gitu, karena kita yang merasakan manisnya cinta kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Insya Allah ya. Nah, jadi saya ini sedang menunggu arahan kerja dari Pak Mandor. Ini kawan-kawan kerja, itu Pak Mandor yang saya sayangi. Beliau ini nggak pernah marah. Iya, yang ada malah beliau dimarahin anak buah. Masya Allah, saking sabarnya. Saya banyak belajar tentang sabar dengan beliau tuh. Barakallah, berkah. Saya jadi anak buah beliau tuh senang saya. Barokah. Mudah-mudahan keberkahannya beliau itu juga ada dalam diri saya dan anak keturunan saya. Ya, karena sifat sabar itu adalah satu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nggak semua orang loh bisa punya sifat sabar. Nah, ini namanya Bana. Beliau ini dari mana, Bana? Dari mana, Bana? Dari mana? Beliau ini dari daerah jauh. Iya. Nenek beliau orang Dayak. Tapi kalau mbahnya, kakeknya orang Jawa. Ya. Orang Jawa. Beliau dengan orang tuanya beragama Kristen. Ya, Katolik. Nah, beliau masih suci nih, ya kan? Nah, nggak punya dosa. Masya Allah. Kita mau belajar bagaimana dengan kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW menjadi suci juga. Bagaimana caranya? Dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Gitu. Dengan sunnah ini ada dua keuntungan. Pertama, dicintai oleh Allah.
Yang kedua, diampunkan segala dosa-dosanya. Diampunkan dosa-dosanya. Perhatikan lagi surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka jikalau mereka mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku Muhammad, sunnah baginda Nabi SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai mereka. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW, karena rasa cintanya kita kepada Allah, karena rasa cintanya kita kepada baginda Nabi SAW, kita berusaha untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW, walaupun nampaknya kecil, tetapi itu akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Nggak maukah kita meninggal dunia dalam keadaan seperti Bana nih, ya kan? Yang masih suci. Gimana ya? Beliau ini masih suci, nggak punya dosa. Kalau kita dosanya banyak. Ya kan? Dosa kita nih banyak. Nggak sengaja nengok perempuan, misalnya aurat perempuan ya nak. Apalagi yang punya HP Android nih, Masya Allah, rawan sekali kan? Baru puter jari, udah nampak aurat wanita, Masya Allah ya. Kalau bisa jangan dilihat, tundukkan pandangan. Itu satu sunnah Rasulullah. Kalau kita buat, Allah senang sama kita. Nah, HP Android ini, kata alim ulama, kalau kita gunakan secara bijak, maka itu bisa membuat kita jalan menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah. Akan membuat semakin kita mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW. Tetapi kalau kita nggak bijak menggunakan HP, bisa-bisa kita terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat. Ya kan? Akhirnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya. Makanya punya HP, kalau bisa ikutin terus tuh. Tonton terus tuh channel Sekar TV. Gitu ya. Sekolah Cinta Allah dan Rasulullah. Ya, biar apa? Biar kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga sedang belajar nih. Belajar bagaimana semakin hari tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Sahabat Sekar TV yang sama-sama belajar meningkatkan rasa cinta kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Insyaallah ya, kita mengambil pelajaran dari Bana. Nah, pelajaran dari Bana, bagaimana keadaan kita setiap hari ini bisa selalu terampuni dosa-dosanya, dipandang suci sama Allah Ta'ala. Kalau kita jaga wudhu, mungkin di hadapan manusia kita terlihat seperti ya tetap bawahan, tetap petani, tetap seorang pedagang, tetap seorang sopir. Tapi di hadapan Allah kita akan ada peningkatan menjadi orang-orang yang disucikan, yang suci di hadapan Allah Ta'ala, bersih, ya kan? Kita mau usaha itu, dan makin banyak dosa-dosa kita yang Allah ampunkan. Sahabat Sekar TV, mudah-mudahan ini bermanfaat. Panjenengan semua berkenan untuk menekan tombol subscribe. Tombol subscribe. Mainkan jarimu untuk kebaikan ya. Dan bisa berkenan untuk bagi-bagi video ini kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan manfaatnya lebih banyak lagi. Kemudian ada masukan, saran untuk perbaikan baik dari segi materi maupun videonya bermanfaat untuk menjadi sebab bertambahnya kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Ya, nah, kita tutup dengan doa kifaraah majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.